Hai guys, welcome back to Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas bahwa ada 3 kategori besar daripada worldview yang ada dalam dunia ini. By the way, buat yang belum nonton bisa klik link di atas ya. Nah, di video kali ini kita akan mulai membahas 2 daripada 3 kategori itu, yaitu adalah teisme dan juga panteisme. Nah, saya akan memulai dengan sebuah cerita yang mungkin juga kalian pernah dengar. Cerita mengenai 6 orang buta yang disuruh memegang beberapa bagian daripada tubuh seekor gajah. Orang yang pertama disuruh memegang gading gajah tersebut, lalu ia berkata, "Ini adalah tombak." Lalu orang yang kedua disuruh memegang belalai daripada gajah tersebut, lalu ia berkata, "Ini adalah ular." Orang yang ketiga disuruh memegang kaki daripada gajah, lalu ia berkata, "Ini adalah pohon." Orang yang keempat memegang ekor daripada gajah, lalu ia berkata, "Ini adalah tali." Yang kelima memegang telinganya dan berkata, "Ini adalah kipas." Dan yang terakhir memegang badan daripada gajah tersebut dan berkata, "Ini adalah tembok." Orang-orang buta dalam cerita ini seringkali dilambangkan sebagai agama-agama yang ada di dalam dunia ini. Bahwa setiap agama-agama ini mempunyai kesimpulannya masing-masing, namun sebenarnya sedang membicarakan hal yang sama. Dan mungkin juga bahwa setiap agama-agama ini memiliki perspektif yang berbeda-beda, namun ujungnya atau sebenarnya tujuannya sama. Namun, apakah ini benar? Apakah kebenaran yang dimiliki oleh tiap-tiap agama ini sifatnya adalah subjektif dan bukan objektif? Di zaman sekarang semakin banyak orang yang percaya bahwa semua agama itu sama saja. Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan perdamaian, dan sebagainya. Orang yang punya paham ini disebut juga sebagai pluralis. Dan apa yang kita pelajari di episode sebelumnya, bahwa kita bisa percaya segala sesuatu itu benar, tapi segala sesuatu itu tidak mungkin benar. Benar bahwa secara umum di dalam setiap agama ini memiliki kesamaan. Seperti contohnya Golden Rule. Kasihlah sesamamu sama seperti engkau ingin dikasih. Ini tidak hanya ditemukan di dalam agama Kristen, tapi juga banyak di agama lainnya. Lalu ada ajaran-ajaran seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan juga sebagainya. Ini juga banyak ditemukan di agama-agama lain. Sehingga kelihatannya bahwa setiap agama ini memiliki common ground yang sama, sehingga banyak orang yang percaya bahwa semua agama ini sebenarnya mengajarkan hal yang sama. Namun saya mau mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Ravi Zacharias. Dia pernah berkata bahwa anyone who claims that all religions are the same betrays not only ignorance of all religions, but also a caricature views of even the best known ones. Every religion, at its core, is exclusive. Jadi kita melihat bahwa memang secara umum kelihatannya semua agama itu sama. Namun apabila kita mempelajari lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa setiap agama ini memiliki nilai-nilai dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Untuk tetap berkata bahwa semua agama itu sama, itu artinya kita being ignorant, atau kita bersikap masa bodoh, dan juga jadinya tidak respect terhadap kepercayaan masing-masing agama. Dan yang perlu kita tahu bahwa setiap agama itu sifatnya eksklusif. Kenapa? Karena setiap agama mengklaim bahwa dirinya memiliki kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya eksklusif. Saya kasih contoh misalkan kebenaran mengenai 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini sifatnya eksklusif, yang artinya adalah bahwa jawaban di luar daripada 4 itu adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar hanyalah 4. Oleh karena itu, kalau setiap agama percaya bahwa agamanya adalah agama yang benar, maka mau tidak mau dia harus mengakui bahwa agama di luar daripada agamanya adalah agama yang salah. Kenapa? Karena setiap agama memiliki kepercayaan yang berbeda atau bahkan seringkali kontradiktif. Lalu apa sih perbedaan masing-masing agama? Wah, sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Namun yang akan kita bahas di video kali ini adalah general overview daripada agama-agama yang paling banyak dianut oleh manusia di bumi. Pertama adalah Hindu. Hindu menyembah sebuah entitas tertinggi, yaitu adalah Brahman, yang memiliki representasi yang tidak terbatas melalui dewa dan dewi. Dan dewa dan dewi ini bisa berada di dalam kuil-kuil, di dalam patung, di dalam guru, sungai, hewan, dan sebagainya. Hindu percaya bahwa bagaimana kehidupan kita saat ini ditentukan oleh apa yang telah kita lakukan di kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi ini adalah bagaimana Hindu menjelaskan bahwa adanya kejahatan ataupun penderitaan yang kita alami. Jadi kalau di kehidupan sebelumnya kita jahat, maka kemungkinan besar kehidupan kita yang sekarang akan penuh dengan penderitaan dan penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ataupun sebaliknya. Tujuan daripada penganut Hindu adalah untuk bisa terbebas daripada hukum karma, yang dimana artinya jiwanya bisa terlepas daripada siklus reinkarnasi, sehingga akhirnya jiwanya bisa beristirahat dan bebas. Ada 3 cara untuk bisa mengakhiri siklus karma ini. Yang pertama adalah taat dan mengasihi para dewa dan dewi dari agama Hindu.
Kedua, bertumbuh dalam pengetahuan melalui meditasi akan Brahman, yang dimana artinya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidaklah nyata dan ilusi. Satu-satunya yang benar dan nyata adalah Brahman. Ketiga, berdedikasi ke dalam acara-acara dan seremoni-seremoni keagamaan. Dua, New Age. New Age mengajarkan bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh dalam pengetahuan akan kekuatan dirinya sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, di dalam New Age ini tidak merefer kepada sebuah sosok yang berada di atas manusia ataupun sosok yang menciptakan segala sesuatunya. Tapi ia sedang berbicara mengenai tingkat kesadaran akan dirinya sendiri. Jadi seseorang yang mengejar pertumbuhan spiritualitas dalam New Age ini harus menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan. New Age juga percaya akan dewa dan dewi sama seperti agama Hindu. Dan New Age juga percaya bahwa bumi ini adalah sumber dari semua spiritualitas. Bumi ini memiliki emosinya sendiri, memiliki kepribadiannya sendiri, dan bahkan memiliki Tuhannya sendiri. Namun di atas itu semua adalah diri kita sendiri. Kitalah yang punya kuasa dan kontrol di atas semuanya itu. Jadi tidak ada realitas di luar daripada apa yang telah kita tentukan. Semua hal negatif yang dialami seseorang seperti marah, sedih, kegagalan, sakit hati, ini semua hanyalah ilusi. Mereka harus percaya bahwa mereka memegang kendali penuh atas kehidupannya dan tidak ada satupun dalam kehidupannya yang menyakitkan, yang salah, ataupun yang negatif. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi Tuhan dan juga menciptakan realitasnya sendiri. Ketiga adalah Buddha. Buddhis pada umumnya tidak percaya akan Tuhan ataupun dewa-dewa. Banyak orang mengira bahwa Buddhis menyembah Buddha atau Siddhartha Gautama, namun nyatanya Buddha sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Banyak daripada Buddhis menyembah Buddha karena rasa hormat dan juga teladan yang telah ia berikan. Tujuan utama daripada Buddhis adalah untuk bisa menyadari keadaan dirinya sendiri dan mencapai pencerahan, yang artinya adalah terbebas daripada siklus hidup dan mati. Buddhis percaya akan reinkarnasi yang terus-menerus terjadi, di mana mencakup penderitaan. Oleh karena itu, Buddhis berusaha untuk bisa mengakhiri siklus ini, di mana siklus ini disebabkan oleh adanya desire-desire ataupun keinginan-keinginan yang ada dalam hatinya. Sehingga tujuan utama Buddhis adalah untuk bisa mencucikan hatinya dan membebaskan dirinya dari semua keinginan yang ada di dalam hatinya. Buddhis mengikuti ritual keagamaan dan juga pembatasan diri sendiri, seperti berpuasa dan juga meditasi. Namun di dalam Buddhis, meditasi ini berbeda dengan meditasi di agama lain, di mana umumnya di agama lain meditasi itu lebih ke arah memfokuskan diri kepada hubungan kita dengan Tuhan ataupun berdoa kepada Tuhan. Namun di dalam Buddha, meditasi ini lebih ke arah self-disiplin atau disiplin diri sendiri. Dan melalui disiplin yang baik, maka seseorang mampu untuk mencapai nirvana atau terbebas daripada semua keinginan. Keempat adalah Islam. Muslim percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, yang maha kuasa dan juga transenden, artinya adalah terpisah daripada manusia. Allah juga dilihat sebagai sebuah sosok yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, dan juga sumber daripada segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Allah juga adalah hakim, namun akan memberikan pengampunan kepada pengikutnya berdasarkan amal baik dan ketaatan agamanya. Dan hubungan antara pengikutnya dan Allah adalah sebagai hambanya. Walaupun Muslim menghormati beberapa nabi, namun Nabi Muhammad dipercaya sebagai nabi terakhir, dan perkataannya serta gaya hidupnya adalah sesuatu yang memiliki otoritas untuk ditiru. Sebagai seorang Muslim, ada 5 pilar yang perlu dilakukan, yaitu adalah pertama adalah syahadah, pernyataan kepercayaan akan keesaan Tuhan dan Muhammad sebagai nabinya. Kedua adalah salat, berdoa 5 waktu dengan menggunakan bahasa Arab. Ketiga, zakat, memberi kepada yang membutuhkan. Keempat, saum, berpuasa selama Ramadan. Kelima, hajj, artinya adalah berziarah ke Mekah. Pada saat meninggal, maka ketaatan seorang Muslim akan kelima pilar ini akan dilihat. Apabila baik, maka akan masuk surga, namun apabila tidak, maka akan masuk neraka. Terakhir adalah agama Kristen. Ini mencakup Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Kristen percaya akan adanya satu Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan juga digambarkan sebagai Tuhan yang menawarkan hubungan pribadi kepada ciptaannya, yaitu adalah manusia. Yesus dalam kehidupan di bumi tidak melihat dirinya sebagai seorang nabi yang membawa manusia ke dalam pengenalan akan Tuhan. Namun ia mengklaim dirinya adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Dia melakukan banyak keajaiban, dia mengampuni dosa, dan ia berkata bahwa siapapun yang percaya akan namanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah pesan dari Tuhan kepada manusia. Selain menjadi bukti historis akan kehidupan Yesus dan juga apa yang telah ia lakukan, Alkitab juga mengungkapkan karakter Tuhan, kasih, dan kebenarannya.
Dan bagaimana kita sebagai seorang Kristen bisa mengenal dan juga memiliki hubungan dengan Tuhan, layaknya anak kepada Bapa. Orang Kristen percaya bahwa semua manusia, termasuk dirinya sendiri, adalah orang yang berdosa. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan karena begitu besar kasihnya, Ia membayar semua dosa manusia dengan mati di kayu salib dan bangkit 3 hari kemudian mengalahkan maut, seperti apa yang telah Ia katakan sebelumnya. So, melihat daripada ini semua, apakah kita masih mau berkata bahwa semua agama itu sama? Ini kita masih membahas mengenai doktrin dasar daripada masing-masing agama. Kalau kita masuk mulai lebih dalam, kita akan melihat bahwa perbedaannya akan menjadi semakin nyata. Oke, kalau memang setiap agama mengakui sebagai kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya eksklusif, itu artinya ada yang benar dan yang lainnya salah. So, bagaimana kita mengetahui mana yang benar? Tentu kita tidak hanya perlu mempelajari ajaran daripada agama tersebut, namun kita juga harus mempelajari fakta-fakta dari agama tersebut. Nah, di video berikutnya kita akan mulai mempelajari fakta-fakta daripada agama-agama, terutama agama Kristen. So, jangan lewatkan ya video berikutnya. Nah, kembali ke cerita awal, jangan-jangan semua agama yang kita bahas tadi tidak ada yang benar, sama seperti orang buta di dalam cerita tersebut. Namun sebenarnya ada satu hal yang kita miss, yaitu bahwa di dalam cerita tersebut tidak hanya melibatkan 6 orang buta, namun sebenarnya ada satu orang dengan mata yang baik yang bisa melihat cerita ini secara keseluruhan. Dia bisa melihat gajah secara utuh, dan dia bisa melihat 6 orang buta tersebut. Nah, tujuannya kita adalah menjadi orang ini, orang yang memiliki mata yang terbuka, sehingga kita bisa melihat kebenaran secara menyeluruh. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Semoga bisa memberkati kalian dan juga bisa menjawab pertanyaan yang mungkin kalian miliki. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat komen kalau ada topik-topik ataupun pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas ke depannya. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, thank you guys for watching. See you and God bless.